Jadi materi yang pertama itu adalah VOC, Vereniging Oost-Indisch Company, atau yang lebih dikenal dengan Kongsi Dagang Belanda di Indonesia, yang dibentuk saat Belanda sedang perang melawan Portugis dan Inggris. Dan terbentuknya itu pada tanggal 20 Maret tahun 1602 di Amsterdam, Belanda, serta dikelola oleh 17 pengurus pusat atau Dewan 17. Tujuan didirikannya yaitu untuk menghindari persaingan pedagang di Belanda. POC juga memiliki hak-hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, memerintah di daerah yang diduduki, membuat perjanjian dengan raja, dan memonopoli perdagangan rempah. Mereka juga meliputi 3 bidang, yaitu politik, perdagangan, dan ekonomi. Juga mempunyai kebijakan yang pertama yaitu pelayaran hongi, di mana tentara menjaga agar warga Maluku tidak menjual rempah. Lalu ada kontingen yaitu pajak berupa hasil bumi, dan yang ketiga ada ekstirpasi yaitu penebangan hasil rempah agar rempah tidak berlebihan. Yang kemudian ada Peter Booth sebagai gubernur VOC pertama. Ia juga memiliki beberapa jasa. Yang pertama yaitu ia membangun pusat perdagangan di Ambon dan Maluku. Dia juga memasuki Jayakarta dan menjalin hubungan yang baik dengan penguasanya, serta membeli tanah di Jayakarta yang cikal bakal menjadi kota Batavia, yaitu kota yang menjadi pusat kekuasaan VOC. Dan ada 2 bagian di Batavia. Yang pertama yaitu Benteng Batavia yang terdiri dari rumah gubernur, gereja, kantor utama, dan rumah atau tempat tinggal tentara. Dan yang kedua ada pemukiman. VOC ini didirikan atau dibangun sebagai tiruan kota besar yang ada di Belanda. Mereka juga membangun tembok besar agar warga pribumi tidak bisa masuk, serta mereka memanfaatkan konflik lokal agar mereka bisa menang dan mendapatkan imbalan. Dan pada tahun 1667 mereka memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani untuk membuat perjanjian Bongaya. Dan juga wilayah mereka semakin luas ketika Raja Sulaiman memberikan hak monopoli, serta mereka semakin memperluas wilayahnya hingga ke Papua. Dan mereka runtuh dikarenakan pegawainya yang korupsi dan sudah terlibat banyak hutang, hingga pada tanggal 31 Desember tahun 1799 VOC akhirnya runtuh. Dan materi berikutnya yaitu kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Pada tahun 1795 pasukan Prancis datang ke Belanda. Pasukan ini disebut kaum patriot. Dan hal ini yang menyebabkan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Di Belanda, Prancis membuat pemerintahan baru yang disebut Republik Batav dan dipimpin oleh Louis Napoleon. Perkembangan politik Belanda ini yang menyebabkan politik Indonesia juga ikut berubah, dan di mana Indonesia ini akhirnya menjadi di bawah pemerintahan Republik Batav. Raja Willem V yang melarikan diri ke Inggris mengirimkan perintah melalui surat. Suratnya dikenal dengan istilah Surat-Surat Kew, yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya ke Inggris. Dan Inggris pun langsung bergerak cepat mengambil beberapa wilayah seperti Padang, Ambon, Aceh, dan memperkuat armadanya untuk memblokade Batavia. Tentu saja Republik Batav tak tinggal diam. Ia ingin segera menguasai bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Dan untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara, Louis Napoleon sebagai pemimpin dari
Republik Batav menunjuk kaum patriot untuk memimpin kekuasaan Belanda di Indonesia. Ia adalah Herman Willem Daendels, seorang tokoh muda yang revolusioner. Pemerintahan Daendels sebagai gubernur jenderal ini berlangsung sejak 1808 hingga 1811. Ia memiliki tugas yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Dan ia juga berusaha untuk menghapuskan feodalisme dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih idealis dan produktif. Tentu ini ia lakukan demi kepentingan Republik Batav. Dan selama ia menjabat, ia juga memiliki beberapa kebijakan, yaitu di bidang pertahanan, keamanan, politik dan pemerintahan, juga sosial dan ekonomi. Namun sayang sekali pemerintahannya hanya berjalan selama 3 tahun dikarenakan ia merupakan seseorang yang sangat memaksakan kehendak dan ia juga tak segan untuk menghukum pegawainya. Serta kesalahan yang fatal yang ia lakukan adalah menjual tanah kepada swasta dan hasilnya ia gunakan sendiri sehingga ia ditarik dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Kemudian Louis Napoleon menunjuk Janssens sebagai pengganti Daendels. Janssens ini merupakan seorang politikus berkebangsaan Belanda dan dulunya ia juga merupakan seorang gubernur jenderal di Afrika Selatan yang pada tahun 1806 terusir dikarenakan wilayahnya jatuh ke tangan Inggris. Janssens ini memulai masa jabatannya pada tahun 1811, di mana tugasnya masih sama, yaitu untuk melindungi Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris dan memperbaiki wilayah yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun ternyata Janssens tidak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh Republik Batav. Serangan tak tertahankan dari Inggris pada tanggal 4 Agustus tahun 1811 membuat Republik Batav cukup kewalahan, yang pada akhirnya pada tanggal 26 Agustus tahun 1811 Inggris berhasil menguasai Batavia dan pasukan Janssens mundur hingga ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara. Namun ternyata Inggris lebih kuat sehingga pasukan Janssens terkalahkan di Tuntang Salatiga. Dan pada tanggal 18 September tahun 1811 Inggris ini memaksa Belanda agar menandatangani perjanjian Tuntang yang berisi Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Isi dari perjanjian Tuntang ini yaitu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, dan masyarakat Belanda menjadi pegawai atau di bawah kekuasaan Inggris. Dan materi berikutnya yaitu perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September tahun 1811 mulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Kemudian ditunjuklah Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia. Dalam masa kekuasaannya, Raffles ini berpegang pada 3 prinsip, yaitu segala sistem
tanam paksa dan kerja rodi itu dihapuskan, dan peran bupati sebagai pemungut pajak juga dihapus, serta tanah adalah milik pemerintah. Dan berpegang pada 3 prinsip ini juga Raffles memiliki kebijakan, yaitu dalam bidang pemerintahan dan politik, juga sosial dan ekonomi. Menurut Raffles juga, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah, sehingga ia mencetuskan sistem sewa tanah atau yang dikenal dengan istilah land rent, yang dimana ketentuannya yaitu meskipun tanah itu miliknya, tetapi ia masih harus tetap menyewa, dan harga sewanya sesuai dengan kondisi tanah, serta pembayaran tanahnya itu dilakukan secara tunai. Sebenarnya Raffles ini merupakan pemimpin yang berpemikiran maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahannya, dan ia juga menjadikan desa sebagai unit administrasi terbuka sehingga bisa berkembang, dan juga produksinya bisa meningkat hingga rakyat bertambah baik, dan pengambilan pajak juga lebih mudah, tetapi ya tentu saja masih memiliki beberapa hambatan, dan juga masih banyak kerja paksa, monopoli, dan bisa disimpulkan bahwa masa kekuasaan Raffles itu dia kurang bisa mengendalikan tanah jajahannya sesuai dengan idenya, dan Raffles juga kurang menguntungkan bagi pemerintahan Inggris, dan malah makin membuat rakyat Indonesia tetap menderita. Dan namun di luar semua itu, Raffles tetap memberikan hal positif bagi Indonesia. Yang pertama yaitu buku tentang Jawa yang berjudul History of Java yang ditulis oleh Raffles, dan diangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Kemudian berdirinya Kebun Raya Bogor oleh istri Raffles yaitu Olivia Raffles, dan adanya perkumpulan mengenai budaya dan ilmu pengetahuan. Kemudian seperti yang disebutkan tadi, dikarenakan Raffles kurang menguntungkan bagi pemerintahan Inggris, akhirnya Raffles digantikan oleh John Vandal pada tahun 1815. Namun pemerintahannya tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1816 kembali dikuasai oleh Belanda. Kemudian materi yang keempat ada tanam paksa. Dimulainya lagi kolonial Belanda menguasai Indonesia ini karena mereka juga berhasil mengalahkan Inggris di Tentang Salatiga. Atau lebih tepatnya Johannes van der Bos mengusulkan sistem tanam paksa ini untuk mengatasi krisis ekonomi Belanda. Dan juga sistem tanam paksa ini atau kultur stem cell mengharuskan mereka menanam tanaman ekspor seperti kopi,
tembakau, tebu, dan nila. Dan tentu saja terjadi penyelewengan, penderitaan bagi rakyat Indonesia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan untuk pelaksanaannya yaitu 1/5 tanahnya harus digunakan untuk sistem tanam paksa ini, dan mereka dibebaskan dari pajak. Dan sistem tanam paksa ini berlaku di pabrik dan tanah milik pemerintah. Juga penguasa pribumi dapat keuntungan atau kultur presenten sesuai dengan hasil yang diberikan. Nah, mendengar hal ini, kaum liberal dan ada sebuah buku yaitu Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli. Mereka menentang adanya sistem tanam paksa ini, sehingga akhirnya secara perlahan sistem tanam paksa ini dihapuskan dan digantikan oleh sistem ekonomi liberal dan usaha swasta yang tentu saja masih tetap memberikan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dan materi berikutnya yaitu politik pintu terbuka atau open door policy, yaitu kegiatan politik perekonomian yang di Indonesia yang terbuka untuk swasta dan dicetuskan oleh Belanda. Latar belakangnya yaitu penyimpangan sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan, berkembangnya paham liberalisme setelah revolusi Prancis, lalu kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda, dan kejadian Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang menyebabkan kebebasan dan kewenangan bagi pihak swasta. Dan untuk pelaksanaannya yaitu sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, adanya investasi dari negara asing yaitu Eropa, Cina, dan Belanda. Lalu pemerintah kolonial berperan sebagai pengawas dan penyedia fasilitas. Dan untuk adapun di bagian perkebunan dan infrastruktur yaitu berkembangnya perkebunan di berbagai wilayah. Lalu para investor membangun infrastruktur dan ordinasi mengatur hubungan kuli dan juga majikan, walaupun lebih cenderung ke majikannya. Adapun dampak dari politik pintu terbuka ini yaitu tentu saja keuntungan besar bagi Belanda dan ekspor hasil jajahan meningkat, kelaparan karena rakyatnya bertambah namun lahan petani berkurang, dan pergantian kepemilikan tanah, juga pengaruh buruk bagi warga pribumi, serta pemerintah membangun sarana dan prasarana untuk kegiatan ekspor. Dan yang terakhir ada politik etis atau balas budi yang dicetuskan oleh
Theodor van Deventer sebagai proses sebagai respon dari keberhasilan dari kemakmuran Belanda yang berasal dari sebagai respon dari keberhasilan Belanda yang berasal dari kemakmuran kekayaan alam Indonesia. Dan latar belakang dari politik etis ini yaitu artikel Ernest Lois oleh Van Deventer dan Peter Brass pada jurnal The Guardian di tahun 1899. Dan adapun program dari politik etis ini yaitu dicetuskan oleh jurnal The Kids pada tahun 1899, dan programnya itu dicetuskan oleh Ratu Wilhelmina pada tanggal 17 September tahun 1901. Programnya itu mengenai edukasi atau pendidikan barat, irigasi atau pengairan, lalu sarana pada bidang industri dan kerajinan bumi, dan imigrasi. Dan penyimpangannya yaitu kayak pendidikannya yang kurang merata, dan irigasi yang berfokus pada Belanda, serta imigrasi yang dilakukan bukan untuk pemerataan namun untuk memenuhi ketenaga kerjaan Belanda, perkebunan Belanda. Dan dampaknya sendiri ada pada bidang pendidikan, lalu pada sarana dan prasarana pertanian, lalu ada kaum terpelajar dan pergerakan nasional, dan yang terakhir yaitu pada bidang pemerataan penduduk dan kesadaran bangsa. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.